pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Chandra Bangun. Nomor induk mahasiswa 239054495053. Bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Agats Kabupaten Asmat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Agats di kelas 10 IPA 1 dengan materi bimbingan TIK menggunakan Microsoft Word. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru meminta kesiapan dari salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita belajar kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berkati guru kami yang akan mengajar kami. Tuhan berkati dia kesehatan, kekuatan, kesabaran, pikiran dan Pak Guru. Baik, terima kasih. Pak Guru absen ya. Abraham, Liv Adriansyah Sadewa, Ini Pak. Anastasia Jo, Boy Tristan Amrat, Catherine Paimbonan, Grace Sonia Kamur, Juliana Mituduan. Untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang pengenalan Microsoft Word. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru mau menanyakan pembelajaran yang sebelumnya yang pernah kita pelajari. Ada yang bisa paparkan pembelajaran sebelumnya? Baik, silakan. Pembelajaran kita sebelumnya itu mengenai perangkat keras atau hardware, yang contohnya monitor, keyboard, mouse, dan memori. Software yaitu perangkat lunak, contohnya seluruh aplikasi atau program yang ada di komputer. Lalu mengenai brandware atau pengguna dari komputer. Ada lagi? Silakan. Sebelumnya kita kan belajar tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan yang menghubungkan suatu perangkat komputer ke perangkat lain. Nah, itu terbagi atas dua, yaitu jaringan lokal dengan jaringan internet. Pembelajaran kali ini kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah kata untuk mengolah informasi. Nah, kemudian yang kedua, mempraktikkan pengolahan informasi menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita ini adalah melalui kegiatan diskusi presentasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cara memulai Microsoft Word dengan benar. Nah, kemudian peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi bagian dalam tampilan Microsoft Word dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan fungsi atau fitur Microsoft Word dengan benar. Lalu ada yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan langkah-langkah untuk membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, menyalin teks, mengatur format huruf, kemudian mengatur perataan teks, mengatur spasi, mengatur penomoran paragraf. Nah, kemudian yang kelima, melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu membuat dokumen sederhana di Microsoft Word dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang akan kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5 poin. Cara belajar peserta didik adalah yaitu mengenai tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang kita mempelajari itu, di mana Pak Guru sudah jelaskan di sini, yaitu bagaimana kita mempelajari sebuah tujuan pembelajaran, apa target yang kita dapatkan pada saat pembelajaran kita hari ini. Mengajar peserta didik untuk melaksanakan pretest melalui aplikasi Quizzes. Silakan ambil fotonya masing-masing.
kita lanjut di materi pembelajaran. Jadi kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word, yaitu membuat sebuah surat undangan. Nah, ini adalah contoh produk surat undangan. Kira-kira bagaimana caranya membuat surat ini? Ya, jadi nanti Pak Guru jelaskan cara pembuatannya. Nah, untuk itu kita masuk di dalam materi. Kita mengenal Microsoft Word 2010. Nah, Microsoft Word ini merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, label surat, atau membuat tabel pada dokumen. Jadi di dalam Word juga kita bisa membuat tabel, membuat surat, membuat undangan, membuat makalah, membuat skripsi. Jadi ini dibuat di dalam Microsoft Word ya. Nah, kemudian aplikasi Microsoft itu bisa dibuka melalui search atau menggunakan desktop. Di mana di menu search itu adalah di menu pencarian, kita bisa ketik Microsoft Word. Bisa menggunakan desktop, ada di dalam desktop ya. Atau bisa melalui klik start, kemudian pilih Microsoft Office Word. Adapun jendela Microsoft Word 2010, di mana ini adalah tampilan jendela Microsoft Word. Title bar, ya, title bar ini berisikan tentang nama dokumen ya. Kemudian ada menu bar, kontrol menu ini adalah di situ berisikan tentang minimize, maximize, dan ada menu exit. Nah, adapun baris judul. Nah, mana yang dimaksud dengan baris judul atau title bar? Yaitu bagian yang digunakan untuk menampilkan nama file dokumen yang aktif. Contoh, ketika kita membuka dokumen Microsoft pertama kali itu tertulis dengan dokumen 1. Nanti pada saat di save baru dokumen 1 berubah menjadi nama yang sudah kita simpan. Misalnya di save dengan nama Boy Tristan. Nah, nanti dokumen 1 ini berubah menjadi Boy Tristan. Apa itu baris menu? Merupakan komponen utama pada program Microsoft Word. Ini berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub menu sesuai dengan kategorinya. Mulai dari apa? Dari home. Jadi home, insert, backlight, reference, mailing, review, dan developer. Nah, kemudian ada report, yaitu bagian yang berupa tombol ikon perintah-perintah khusus merupakan submenu. Adapun penggulung layar atau scroll bar, yaitu bagian yang digunakan untuk layar ke atas atau ke bawah. Nah, scroll bar vertikal serta ke kiri dan ke kanan, yang berfungsi untuk mempermudah melakukan pengaturan letak halaman serta digunakan sebagai pedoman ukuran pada setup halaman. Jadi ini yang disebut dengan garis mistar. Dimana di garis mistar ini terdiri dari ada penomorannya mulai dari 1, 2 sampai berapapun ke sana yang kita perlukan. Ada text pen. Apa ini text pen? Yaitu jendela yang muncul pada area kerja sebelah kanan. Ini biasanya muncul di sebelah kanan layar Microsoft Word ya. Ini text pen. Dimana ini untuk menjalankan sebuah perintah seperti menyisipkan gambar, kemudian membuat surat berantai. Nah, ini menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal dan masing-masing halaman dipisahkan oleh garis putus-putus. Nah, adapun pilihan ukuran tampilan area kerja, yaitu bagian yang berisi tombol slider atau mengubah ukuran tampilan dokumen dalam lembar kerja Microsoft Word. Baris judul. Secara keseluruhan dokumen terdiri dari 13 page 7 of 13. Nah, ini maksudnya kita berada di dalam page 7 atau halaman ke-7 dari 13 halaman yang kita sudah kerjakan. Nah, kemudian ada Word 1431. Berarti di dalam Word ini berisikan tentang 1431 kata. Nah, kemudian ada membuat dokumen baru. Ini biasa. Nah, ada menyimpan dokumen itu klik save. Nanti kita akan belajar tentang ini yang mulai dari membuka dokumen baru, memulai dokumen baru, ada menyimpan dokumen dan ada menutup dokumen.
Nah, ini ada menyimpan dokumen. Nah, pada saat menyimpan dokumen itu klik apa? Save as biasanya ya. Kemudian diketikkan nama, isikan nama sesuai dengan nama kebutuhan kita. Kemudian klik save. Nah, ada membuka dokumen. Ini membuka dokumen maksudnya dokumen yang kita sudah buat. Yang misalnya sebelumnya kita mengerjakan sebuah dokumen tetapi belum selesai, kita mau lanjutkannya, kita bisa buka ya. Jadi membuka dokumen itu caranya apa? Klik open. Ini dokumen itu pada saat kita sudah selesai mengerjakan, kita mau tutup. Ya, tetapi ketika menutup dokumen harusnya kita save dulu ya. Di save as dulu baru ditutup. Nah, ini menutup aplikasi Microsoft Word. Oke. Nah, ini latihan 1. Sebelum lanjut di diskusi, Pak Guru membagi kelompok. Jadi kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya. Oke, baik, silakan. Ya, ini ya. Pak, biar pindah di sini. Ini lagi berempat di sini. Ya, ini berempat ya. Ini berempat di sini. Ayo. Nah, iya, berempat. Oke, baik. Silakan gunakan komputernya. Satu saja. Jadi setiap kelompok satu saja. Iya, komputernya dinyalakan supaya nanti kerjasama. Satu aja. Satu aja. Saya ini. Pak Guru satu saja. Komputernya disimpan dulu. Pak, kasih nyala satu komputer aja kak Pak. Iya saya satu aja. Siapa yang mau siapa? Oke, di tangan masing-masing kelompok sudah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di situ kita disuruh untuk membuat sebuah surat undangan, ya. Nah, ini ya, membuat surat undangan. Nah, kemudian di lembar kerjanya nanti dilengkapi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi untuk menulis pertanyaannya ada di belakang ya. Di belakang lembar kerja. Silakan nanti dilengkapi jawabannya di situ. Iya. Ayo kamu kerja. Kemudian dilengkapi langsung dilengkapi. Buat surat undangan. Ya. Buat surat Iya. Bukan surat undangan. Mana dulu? Ukurannya di situ kan jelas semua ya. Ukurannya 12. Oke, silakan dibuat. Nah, cara memulai Microsoft Word, klik Start. Kemudian pilih Word. Kemudian seperti yang coba diperhatikan di apa namanya di dalam kerjanya.
Di situ kan ada 5 pertanyaan ya. Nah, ketika kami sudah dapatkan jawabannya, kami tulis di belakang sini. Ayo. Misalkan bagi supaya itu sudah sama-sama. Ya. Nah, nanti digunakan tuh. Kata kalimat. Jadi sambil dibuat suratnya sambil dikerja LKPD-nya. Nah, Ada yang harus pakai sesuai yang ada di papan. Ayo diperhatikan di sini ya. Perhatikan di depan. Nah, cara buat surat undangan yang ini gimana caranya? Nah, untuk mengambil gambar yang ini, gambar yang tulisan undangan itu ambil dari mana? Dari insert ya. Insert lalu pilih save. Ayo diperhatikan di sini ya. Hanya ambil ini, masuk di save lalu pilih boleh ini. Nih. Nah, kemudian untuk mengisikan teks, klik kanan lalu pilih add text, ada teks ya. Nih, undangan. Nah, ini tinggal diperbesar. Kemudian boleh diedit tulisannya menggunakan WordPad. Nah, kalau sudah buat begini, kan bisa yang pilih yang ini tusianka. Ini masih tetap ambil di mana di insert shape ya. Di bagian bawah. Double klik. double klik. Double klik. Makasih Pak. Salam panjang.
Sambil ada yang kerja apa yang KPD. Kata aku tidak mau ikut campur. Kalau mau kasih turun dia punya ini. Aku berharap teman-teman dapat hadir hapus. Kemudian ayo dibaca soalnya, lalu kerja, lembar kerjanya. Nah, misalnya begini, ketika sudah mengajarkan laporan, ini memiliki teks, Teman-teman fungsi dari K. dari sahabat sekalian kegiatan dilaksanakan pada undangan ini mungkin kayak ada waktu dilaksanakan Iya, tapi apa? Lalu dijadikan namanya 1, 2, 3 buat di Indonesia. Iya. Ya itu di Indonesia mas, cara buatnya. Ini loh. Dia mau outer atau ini? Kayaknya outer deh. Soalnya sudah mana? Kita di format. Oh, kayaknya enggak sih. Itu dia kiri. Iya, Di kiri lalu tarik. Jangan di situ. Klik di tengahnya saja ya. Silakan diposisi. Ayo kelompok 2, silakan maju di depan ya. Di sini. Iya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Katrina Pembonan dan saya Cilani Blackis Azura. Saya Marapan Rahayaan. Saya Rosario. Jadi untuk soal pertama
Ketika sedang mengerjakan laporan di Mrs. Word, Dino memilih teks, kemudian Dino mengklik cut pada grup clipboard. Tentukan fungsi fitur cut di clipboard Dino. Jawabannya adalah fungsi fitur cut adalah untuk memotong kata atau kalimat yang telah ditentukan. Untuk nomor 3, paragraf ketiga yang diberi highlight hijau itu seharusnya menjadi paragraf keempat agar menjadi sebuah cerita yang utuh. Tentukan langkah-langkah memindahkan teks paragraf ketiga tersebut jika dikerjakan di Discord. Pertama, blog. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil gambar kerja diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Untuk soal nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya Nadia, soal nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya Nuri, soal nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh. Ketika sedang mengerjakan laporan di Microsoft Word, Dino memilih teks, kemudian Dino mengklik cut pada clipboard. Tentukan fungsi fitur cut yang diklik Dino. Fungsi fitur cut untuk memindahkan teks atau kalimat pada paragraf lain. Jawabannya pada pojok kiri atas menu bar, pilih file, lalu pilih save as, kemudian klik control dan Jadi ukuran huruf yang kita gunakan yang standar itu adalah ukuran 12. Ya. Kemudian nama hurufnya itu Times New Roman-nya, itu yang paling standar yang kita gunakan. Pada numbering. Jadi numbering ini adalah fungsinya untuk memberikan penomoran. Nah, kemudian pilih dan klik jenis penomoran yang diinginkan. Jadi ada semua di menu ya. Diskusi dan presentasi kelompok sudah selesai. Siapa yang salah sini? Mana ada yang menjawab ini siapa? Bintang. Dia bukan belum jawab. Nanti bisa masuk. Yang satunya itu, Ini jangan yang lainnya. Steven lagi. Ini kita berarti wifi nih. Hah? Wifi dia udah masuk. Juga sih. Punya nomor 2. Bahwa hasil PTS itu sudah lebih menunjukkan baik dibanding dengan hasil post test tadi ya, melalui aplikasi Quizzes. Jadi ini nilai kelas berapa ya, 46%. Tetapi di sini ada beberapa yang menulis namanya, ada beberapa ya, ada yang nomor namanya. Makanya ada yang
Ada yang tidak terisi, Sudah. ada yang tidak dijawab sama sekali ya. Ya, dari beberapa nama tadi. Jadi sekitar berapa orang yang tidak menjawab itu karena namanya pengebolan. Selama pembelajaran dari 2 jam tadi kita belajar tentang aplikasi Microsoft Word. Kira-kira bagaimana pengalaman peserta didik selama proses pembelajaran yang kita lewati? Ada enggak? Ya. Ayo. Ya, sudah bisa paham, sudah bisa mengerti tentang cara membuat surat. Ya. Misalnya surat undangan. Ya, bisa ya? Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang membuat dokumen sederhana. Ya. Jadi nantinya kita akan membuat dokumen sederhana di pertemuan berikut ya. Oke, baik. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mengundang salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, silakan siapa? Siapa? Bintang, ayo. Bintang Manggala. Silakan. Baik, teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersatu dan doa. Jika saya memimpin secara jalan saya itu baik, yang lain bisa menyelesaikan. Berdoa dimulai. Oke, baik. Pak Guru mengucapkan terima kasih